kaum muslimin muslimat jamaah salat Isya, tarawih dan witir rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, inayah dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini bisa melaksanakan salat Isya, salat witir dan salat tarawih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta seluruh keluarga dan kepada kita semua selaku umatnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan ceramah ini, saya atas nama keluarga besar dari Kodam Iskandar Muda mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang mudah, agama toleransi, agama keadilan, agama kebersamaan, agama penuh kelembutan, dan agama yang cinta akan persaudaraan. Ajaran Islam ditetapkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Salah satunya adalah untuk menjaga dan memelihara negara. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak selaku diri pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk mencermati topik bahasan malam ini dengan tajuk memelihara keutuhan bangsa. Tema ini menurut saya pribadi menjadi bahan renungan kita semua, terlebih bila dikaitkan dengan puasa di bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kandungan ayat di atas sama dengan kondisi kehidupan kita sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, agama yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut di satu sisi memberikan kontribusi yang cukup besar pada terciptanya budaya nasional dan citra bangsa. Namun di sisi lain perbedaan itu menjadi kerawanan dan kadang oleh pihak tertentu dijadikan sebagai isu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Menyadari kondisi tersebut dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, maka para pendiri bangsa telah mencetuskan sebuah semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sebagai alat perekat kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu menyatukan segala perbedaan dan keanekaragaman. Sebagai alat perekat kehidupan berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika pada hakikatnya sangat selaras dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia dengan segala perbedaannya, agar mereka saling kenal satu dengan yang lainnya sehingga tercipta persatuan dan kesatuan umat yang kokoh. Islam tidak menghendaki permusuhan yang disebabkan oleh ego sektoral maupun ego kesukuan. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak termasuk dalam golongan umatku orang yang mengajak kepada kesukuan. Tidak termasuk dalam golongan umatku orang yang berperang atas dasar kesukuan, dan tidak termasuk dalam golongan umatku orang yang mati dalam keadaan mendukung sukunya. Hadis riwayat Abu Daud.
kaum muslimin, muslimat yang dihormati, yang dirahmati Allah. Semboyan tersebut mengokohkan Indonesia sebagai bangsa yang bersatu, bangsa yang mau menghargai perbedaan, dan bangsa yang senantiasa menghormati keberagaman budaya yang berpijak sebagai dasar negara. Bangsa Indonesia sekarang ini masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tentunya untuk menjadi bangsa yang semakin besar, seluruh komponen anak bangsa harus bersatu, bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Setiap jiwa yang lahir di bumi pertiwi ini harus mempunyai peranan untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa sesuai peran dan posisinya. Melalui kesempatan ini, saya selaku Kabintal Kodam Iskandar Muda mengajak segenap masyarakat Aceh yang Islami ini, mari kita tampilkan sikap Islami sebagai umatan wahidatan atau umat yang bersatu. Karena kita yakin bahwa umat Islam adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Aceh merupakan salah satu wilayah Republik Indonesia yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Aceh merupakan modal utama dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, karena terbukti Aceh tidak pernah dijajah dan dikuasai oleh bangsa manapun. Aceh merupakan daerah yang selalu menyumbang dan memberi bantuan kepada Republik Indonesia, baik berupa tenaga maupun material, untuk membantu perjuangan dalam menegakkan kemerdekaan. Dukungan dan bantuan masyarakat Aceh dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus sungguh tidak diragukan lagi. Sejak proklamasi kemerdekaan, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami pasang surut. Gangguan yang berusaha untuk membubarkan Indonesia terus terjadi, baik berasal dari dalam maupun dari luar. Semua peristiwa yang berusaha memecah belah bangsa dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berhasil digagalkan oleh tekad segenap seluruh bangsa untuk tetap mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kesatuan bangsa. Rakyat Indonesia terus-menerus membangun kebersamaan dan menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan bersama. Kondisi ini tidak hanya sekedar ungkapan biasa, melainkan dilandasi semangat keagamaan yang kuat, seperti masyarakat Aceh yang sangat Islami, yaitu daerah yang dikenal dengan bumi serambi Mekah dan bersyariat Islam. Islam menjadikan masalah keutuhan negara sebagai harga mati, dan umat Islam dianjurkan untuk mencintai bangsa dan negaranya dengan tujuan hubbul waton minal iman. Mencintai bangsa atau tanah air adalah sebagian daripada iman. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak boleh lagi terbawa arus pengaruh negatif baik dari dalam maupun dari luar yang berusaha dengan berbagai aspek mempengaruhi kehidupan masyarakat yang pada ininya akan menyebabkan konflik atau pertikaian kepada anak-anak bangsa, sehingga akan membuat suatu bangsa mengalami perpecahan. Bila hal tersebut kita biarkan begitu saja, maka secara tidak sadar akan mengganggu stabilitas keamanan yang pada gilirannya mengguncang keutuhan negara Republik Indonesia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sepakat bahwa umat Islam menjadi harapan negara dalam menjaga keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, marilah kita tanamkan sikap bahwa umat Islam adalah umatan wahidatan, umat yang bersatu, dan khairu ummah, umat yang terbaik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, cinta tanah air. Suatu rasa bangga memiliki, menghargai, menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap manusia yang tinggal di dalamnya. Rasa ini tercermin dari sikap dan perilaku setiap warga negara, seperti membela tanah air, rela berkorban, mencintai adat istiadat, serta menjaga alam dan lingkungannya. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa. Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini merdeka karena persatuan dan kesatuan.
Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka tidak mungkin ada namanya Republik Indonesia ini. Islam juga mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW bahwa umat Islam laksana bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Maka tatkala kita tidak kokoh, dipastikan negara akan roboh. Yang ketiga, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu serta mendahulukan kepentingan orang lain. Rela berkorban dalam Islam adalah suatu perbuatan yang mulia. Tinggal lagi kita sekarang, para generasi penerus bangsa harus bergandeng tangan dan rapatkan barisan. Mari kita bangun tekad yang kuat untuk memelihara dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa kita dijadikan bangsa yang aman dan damai, baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang adil, makmur dan damai di bawah lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian ceramah singkat yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.